Hai kawan, akhirnya aku menemukanmu. Aku baru saja menemukan sebuah cerita yang menarik. Apakah kamu ingin mendengarkan cerita itu? Tentu saja. Baiklah, duduk di sana dan aku ceritakan ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana. Sang ratu mempunyai 2 orang putri yang kini sudah sangat dewasa dan cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang ratu merasa cemas karena usianya yang sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Sepertinya usiaku sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini. Sudah saatnya aku menyerahkan tahtaku kepada Purbasari. Tapi bagaimana dengan putri Purbararang, Ratu? Aku sudah membesarkan mereka sedari kecil. Aku tahu seperti apa sifat-sifat mereka. Kurasa Purbasari lah yang paling tepat untuk memimpin kerajaan ini. Tolong panggilkan kedua. Baik, Ratu. Saya akan memanggil mereka. Siapa Bunda memanggil kami berdua kemari? Begini, siapa yang maka Bunda berpikir untuk meneruskan tahta kerajaan. Berikanlah tanganmu. Terimalah gelang ini sebagai bentuk janji kepadamu. Apa? Ibunda akan memberikan tahta kerajaan ini kepada Purbasari? Sementara aku kan anak pertamamu, Ibunda. Ini sangat tidak adil. Seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi ratu, Purbararang memiliki niatan jahat untuk menyelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan, dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahatnya. Ayo cepat. Sedang apa kalian kemari? Jangan takut, anak muda. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian kemari. Pasti kalian ingin mencelakakan seseorang. Wah, hebat sekali nenek sihir ini bisa meramal kita ingin menyelakai orang lain. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami tangan yang melepuh. Terima kasih nenek. Ini imbalan nenek untuk nenek sihir. Terima kasih anak muda. Sudah, kalian boleh pergi dari sini. Tiba waktunya untuk makan siang bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan siang. Dayang, apakah makanannya sudah siap? Sebentar, Putri, akan saya siapkan. Ibunda, saya akan membantu Dayang menyiapkan makanan. Baiklah, Putri. Putri, saya akan memberi mereka minum terlebih dahulu ya. Iya. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir kepada makanan Purbasari, dan Purbararang membawakan makanan itu menuju meja makan. Silahkan adikku. Terima kasih, Kakak. Iya. Mereka pun menikmati hidangan makan siang. Hingga keesokan harinya,
Di kerajaan Santar terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Bau amis dan busuk apakah ini, Dayang? Bau ini berasal dari kamar Putri Purbasari, Ratu. Tidak mungkin bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang sangat bersih. Kalau begitu, mari kita buktikan dengan menuju kamar Purbasari. Ibunda mau kemana? Aku mau ke kamar Purbasari. Baiklah, aku ikut Ibunda. Bagaimana ini? Pulang kau. Ternyata benar, bau ini berasal dari tubuh Purbasari. Kau benar, Purbararang. Ternyata bau ini berasal dari Purbasari. Dayang, cepat bawa dia pergi sebelum rakyat mengetahui. Baik. Biarkan aku pergi sendiri, Dayang. Baik, Putri. Sejak itu, Putri Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan. Untuk menghibur dirinya, setiap pagi ia berjalan-jalan di sekitar pondoknya untuk melihat-lihat pemandangan dan bersendau gurau bersama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Mau apa kau? Jangan takut padaku, aku hanyalah peserta hutan ini dan ingin berteman denganmu. Baiklah, kita akan berteman. Suatu hari, Lutung Kasarung secara tidak sengaja melihat Putri Purbasari yang tengah kesakitan akibat penyakitnya. Melihat kondisi tersebut, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyembuhkan penyakit Putri Purbasari. Apa yang bisa kau lakukan, Lutung? Masuklah ke dalam telaga ini, maka penyakitmu akan menghilang. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya. Apa? Kau sudah kembali seperti yang dulu? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas aku bisa kembali untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Baiklah, bagaimana kalau kita adu ketampanan tunangan kita? Inilah tunanganku. Hah? Monyet ini tunanganmu? Dengan seketika saat Purbararang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mereka terkejut melihat sosok Lutung yang berubah menjadi pangeran tampan. Aku wujud asli dari seekor lutung dan akan segera menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak akan ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran dari kayangan yang dikutuk. Apa? Kau seorang pangeran? Pangeran dan kutukan kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hal yang tulus. Dan gadis itu adalah kau, Purbasari. Lalu, untuk apa aku meracuni Purbasari jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya? Jadi selama ini kau adalah biang keladinya? Tidak.
Sudah Bibi duga ini semua karena Tuan Putri Purbararang. Bagaimana keadaanmu saat ini? Dan benarkah Pangeran Tampan ini adalah tunanganmu? Benar, Dayang. Bagaimana kalau Tuan Putri memperkenalkan pangeran ini kepada Ibunda Ratu? Pangeran, maukah kamu mengikutiku pergi ke kerajaan? Ya mau. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, sang ratu sedang memberi hukuman kepada Purbararang dan Indrajaya. Tidak kusangka, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu, tetapi engkau tega sekali pada hidupmu. Ibu tidak pernah mendidikmu seperti itu. Maafkan kami, Bunda. Jangan hukum kami. Jangan hukum mereka, Bunda. Saya telah memaafkan mereka. Kau memang putriku yang paling baik. Tetapi hukum harus tetap dijalankan. Dayang, cepat bawa mereka ke penjara. Tidak! Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini, janganlah kita menjadi orang yang tamak akan kekuasaan. Apalagi jika kita menggunakan cara yang buruk untuk mencelakakan saudara kita sendiri. Jadilah orang yang baik dan jujur. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri seperti Purbasari.